Seorang kakek berusia 80 tahun itu baru saja bangun. Dia melihat kapal pesiar 80 juta dolarnya, hampir tenggelam. Kakek ini keluar dan melihat apa penyebabnya. Dia menemukan bahwa sebuah kontainer menabrak kapal pesiarnya. Dia mengeluarkan tongkat besi dan ingin melepaskannya. Tetapi ternyata sangat sulit. Dia mengeluarkan punggungan laut dari kabin. Kemudian meletakkan jangkar, melempar jangkar ke laut, lalu segera menarik jangkar itu kembali. Tetapi dia masalah tidak sampai di sana saja, karena ada bagian dari kapal yang sobek, kebetulan menyentuh garis air. Kakek tua tahu ini belum terlambat. Kakek tua itu mengeluarkan sebotol lem 502 dan mengaduknya. Kemudian mengoleskan lubang, lalu menggunakan koran nasional untuk menutupi lubangnya. Satu lubang telah diperbaiki. Sementara air di kabin perlahan-lahan mulai keluar. Kemudian dia mulai meminta bantuan dengan radio komunikasinya. Setelah terus berganti saluran, tiba-tiba dia mendengar ada suara masuk. Tetapi mesin radio kembali tidak berfungsi, dan signal pun menghilang. Dia terpaksa naik ke atas kapal dan memperbaiki signalnya. Tetapi baru memperbaiki setengah, melihat bahwa awan gelap akan segera menghampirinya. Dia tahu badai hujan akan segera datang. Kakek tua itu bergegas kembali ke kabin lagi, dengan cepat menutup pintu dan jendela, mengambil seember air tawar lagi untuk berjaga-jaga. Segera hujan deras dan angin badai datang. Dalam sekejap seluruh kapal pesiar terbalik. Air laut di luar jendela membuat kakek tua ini panik. Tiba-tiba kapal bergoyang lagi. Seluruh kapal pesiar terbalik lagi. Si kakek berpikir dia tidak bisa hanya tinggal diam. Jadi dia pergi keluar, mencoba menstabilkan lambung kapal. Tiba-tiba ombak besar menerjang. Kapal terbalik ke dalam laut. Kakek tua berusaha berenang ke hulu. Pada saat kapal pesiar mundur, dia berusaha masuk ke dalam. Ketika dia kembali ke kabin tempat tidur, dia terlalu lelah untuk berdiri. Gelombang pasang membuat tekanan darahnya tinggi. Saat itu juga, dia menemukan lubang besar lainnya di lambung kapal. Dia bangkit dan mencoba memperbaikinya. Akhirnya karena kesulitan berdiri dengan stabil, dia menabrak tiang. Kakek berusia 80 tahun baru saja sadar dari pingsannya. Dia melihat bahwa ruangan itu akan segera tenggelam oleh air laut. Dia buru-buru mengeluarkan rakit penyelamat, kemudian mengikat salah satu ujung tali ke busur, melemparkan liverak ke laut, dan menariknya dengan tali. Rakit penyelamat pun segera terisi angin. Dengan cepat dia melompat. Setelah itu, dia memasang tenda, menarik rantainya, berdiam diri menunggu badai berlalu. Keesokan harinya ketika orang tua itu bangun, dia merasa situasi di luar sudah tenang. Dia mengikat rakit ke kapal dan mendayung ke arah kapal. Ketika dia masuk ke dalam kapal, air laut di dalamnya sudah masuk setinggi leher. Kapal pesiar ini harus dibuang. Dia lalu mulai mengumpulkan persediaan dan makanan yang tersedia. Keluarkan air kemasan yang telah dia siapkan sebelumnya. Dia merasa apa yang dia ambil sepertinya telah cukup, dan kembali ke perahu rakitnya. Tapi ketika dia hendak meninggalkan kapal, tiba-tiba memikirkan sesuatu yang penting. Jadi dia kembali lagi ke dalam kabin. Kemudian mengambil sebuah kotak kardus dari air. Kemudian dia menggunakan plester, menempel luka kepalanya. Tiba-tiba air meluap lagi. Mengetahui bahwa kapal pesiar akan tenggelam, dia bergegas kembali ke perahu karet. Dan dengan cepat kapal pesiar itu masuk ke dalam laut. Di laut yang luas, hanya satu-satunya perahu yang tersisa. Kakek tua membuka kotak kardus itu, mengeluarkan alat navigasi bintang dan sebuah map. Dia mengikuti petunjuk map menuju ke daratan. Selama dia lebih dekat ke Khatulistiwa, maka dia pasti akan tiba di tujuan. Tetapi tidak butuh waktu lama badai kembali lagi, meniup perahu karetnya hingga bergoyang kencang. Dia dengan kuat menggenggam sisi-sisinya, tetapi dia kesulitan menahannya karena badai yang kencang. Perahu karet itu dengan mudah terbalik. Kelihatannya perahu ini akan tenggelam karena air. Kakek tua merasa putus asa, buka kunci resleting perahu dan keluar, berenang di dalam laut, menarik kapal dan berusaha membaliknya kembali. Kemudian dengan sekuat tenaga naik ke atas perahu. Dia berbaring di sana memegangi kepalanya dan terus gemetar. Jelas bahwa lelaki tua itu berada di ambang kehancuran. Keesokan harinya badai berlalu. Untungnya dia masih hidup. Dia mengeluarkan makanan dan mulai mengisi kembali kekuatannya. Tapi pancake kering itu sulit ditelan. Dia lalu menuangkan segelas air tawar lagi yang disiapkan sebelumnya, lalu mencicipi. Tetapi tiba-tiba dia memuntahkannya lagi. Ternyata entah kapan, tutup botol di ujung ember telah dibuka.
Semua air tawar di dalamnya telah berubah menjadi air laut. Kakek tua itu benar-benar frustasi. Apakah itu benar-benar akan menemui jalan buntu? Pria berusia 80 tahun ini terdampar di laut. Sudah 81 hari, tanpa air, dia sangat kehausan. Lalu dia tiba-tiba memiliki ide. Dia mengeluarkan drum air itu, kemudian memotong satu sisi drum itu, lalu memasukkan air laut ke dalamnya, mengambil sebuah plastik dan menutupnya. Dia juga memasukkan sebuah gelas ke dalam drum itu, dan menaruh tutup botol di atasnya. Setelah hari ke-180, segelas air tawar diproduksi akhirnya berhasil. Selanjutnya dia mengeluarkan seikat pancing, melempar umpan ke laut. Dengan cepat pancingan itu bergoyang. Kakek tua segera menarik pancingannya. Tiba-tiba, membuat kakek ini terkejut. Ternyata dia memancing seekor bayi hiu. Dan ternyata dia tidak tahu. Dia dikelilingin hiu besar. Saat itu dia melihat sebuah kapal pesiar melaju di depannya. Dia berusaha menyalakan api dan berteriak minta tolong. Namun kapal besar itu tidak berniat berhenti. Kakek tua hanya bisa melihat kapal itu, meninggalkannya dan pergi begitu saja. Pada malam hari orang tua itu dibangunkan oleh raungan. Dia bangkit dan melihat, ternyata ada sebuah kapal yang sangat besar. Dia buru-buru menembakkan 2 kembang api. Adapun yang ketiga, dia tidak mau melepaskannya. Karena kapal pesiar itu telah pergi menjauh. Sama sekali tidak memperdulikannya. Kakek tua ini sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Keesokan harinya kakek tua itu mengikuti petunjuk map. Dia menyadari dia semakin jauh dari arah tujuannya. Jadi artinya, kemungkinan dia diselamatkan akan lebih tipis. Pada titik ini, dia hampir putus asa. Kakek tua mengambil bukunya, dan menuliskan kisah hidupnya sendiri. Dia kemudian membiarkan botol itu mengalir di laut, berharap membuat dunia ingat bahwa dia ada di sini. Tetapi ketika tengah malam, Tuhan memberinya kesempatan lagi. Dan ini adalah kapal pesiar ketiga. Jadi dia memutuskan untuk bertaruh. Dia memasukkan kertas ke dalam sebuah tong, agar menarik perhatian kapal itu. Dia sudah tidak memiliki kekuatan untuk berteriak, hanya bisa mencoba melambaikan tangan. Tetapi kapal itu masih tidak merespon. Dia kemudian berpikir mungkin api cahaya ini tidak cukup. Jadi dia melemparkan seluruh buku ke dalam api. Tetapi api tiba-tiba menyebar, membuat seluruh perahu karet itu terbakar. Membuat kakek tua itu terpaksa melompat ke dalam air. Sekarang bahkan tidak ada cara untuk bertahan hidup lagi. Dia melihat ke langit, merasa marah dan tidak berdaya. Pada akhirnya dia menyerah untuk berjuang. Dengan berani menghadapi kematiannya, perlahan-lahan tubuhnya tenggelam ke laut dalam. Tiba-tiba seberkas cahaya di laut tiba-tiba menyala. Kakek tua yang telah menyerah, memiliki harapan kembali. Dia berusaha berenang ke atas laut. Dia akhirnya masih bertahan hidup. Tuhan tidak meninggalkannya.